الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kalaulah insan itu dijadikan sesuai dengan rupanya Ar-Rahman, Ar-Rahman itu Allah, maka disitulah dikatakan al-insanu siri wa ana siruhu. Insan itu rahasiaku, akulah insan itu yang sebenar-benarnya. Itu rahasianya Bapak Ibu. Bahwa Allah itu betul-betul wujudnya mutlak. Mutlaknya itu ahad, dia satu-satunya, nggak ada yang lain. Rupanya diri yang sebenar diri yang menjadi rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah Allah. Makanya disebut al-ismu wal musamma wahid. Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan yang punya nama satu. Itu maknanya setiap nama ada orangnya tuh. Setiap nama ada wujudnya. Disebut mic, ini orangnya nih. Disebut spidol, ini orangnya. Disebut papan tulis, ini orangnya. Disebut Allah, mau orangnya Bapak Ibu. Ini orangnya. Nyata, senyata-nyatanya. Sempurna, sesempurna-sempurnanya. Maka ketika Bapak Ibu telah mampu memandang nyatanya Allah itu, senyata-nyatanya, disitulah dikatakan tadi oleh Nabi, kala lisanahu, keluh lidah, tak boleh nyebut-nyebut lagi Bapak Ibu. Tak boleh nyebut-nyebut aku Allah, Allah itu aku. Cukup Bapak Ibu paham, cukup Bapak Ibu mengerti, cukup Bapak Ibu sadar. Tak perlu lagi ditunjuk-tunjuk, tak perlu lagi ditanya-tanya. Kalau bertanya juga Bapak Ibu atau tanda tidak paham tuh. Nanti jangan tanya-tanya juga lagi. Pulang dari sikon yang selesai. Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu. Tetap Bapak Ibu bertanya. Tetap Bapak Ibu ngomong juga dengan bini, ngomong juga dengan uda. Tapi paham Bapak Ibu, yang ngomong itu bukan Bapak Ibu. Yang bicara itu bukan Bapak Ibu. Karena diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada? Kapan diri Bapak Ibu nggak ada tuh? Sejak mula jadinya diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Jadi diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kapan? Sejak mula adanya tidak pernah ada. Sejak mula jadinya nggak pernah ada. Kalaulah diri Bapak Ibu ini sejak mula adanya, sejak mula jadinya tidak pernah ada. Kapan diri Bapak Ibu sejak mula jadinya tidak pernah ada? Kali Pak? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu wujud nyata. Sejak itulah diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Kalau diri Bapak Ibu tidak pernah ada, sejak mula jadinya yang ada hanya Allah. Lalu yang berkata itu siapa tuh? Itulah dia tuh. Yang memandang siapa tuh? Yang mendengar? Yang mengetahui berkuasa berkehendak? Yang berjalan? Yang berdiri duduk? Yang bergerak dan diam? Itulah dia tuh. Itulah yang dikatakan namanya Sirul Asrar tuh. Itu yang disebut namanya Hu. Itu yang dikatakan namanya Daimun. Itu yang 24 jam. Makna 24 jam, makna Daimun. Tidak ada yang lain lagi, melainkan hanya Dia. Yang memandang Dia, yang mendengar Dia, yang berkata Dia. Yang duduk berbaring Dia. Dia segala-galanya. Itulah maknanya Hu. Itu yang zikir ma'rifat itu. Tidak ada kata dan tidak ada suara. Hanya Dia semata-mata.
Itu yang dipahami itu. Itu yang rahasia hakikat diri Bapak Ibu sebenar-benarnya itu. Maka bertubuhkan Allah lah lagi Bapak Ibu. Kenapa diri Bapak Ibu itu bertubuhkan Allah? Karena diri Bapak Ibu itulah nyatanya dirinya. Dirinya itulah dirinya Bapak Ibu. Kalaulah dirinya itulah adalah dirinya Bapak Ibu, maka disitulah diri Bapak Ibu itu dikatakan wujudullah. Itu insan ini disebut wujudullah. Ini diri Bapak Ibu disebut wujudullah. Apa artinya? Wujud Allah. Wujud apanya maksudnya tuh Bapak Ibu? Khalifah. Kalaulah diri khalifah diri Bapak Ibu ini adalah wujudullah, wujudnya Allah, wujudnya apa maksudnya? Coba bantu lagi, Pak Ben. Kenapa diri Pak Ben disebut wujudullah, wujudnya Allah? Apa sebabnya? Karena nyatanya wujud Allah pada kita. Iya, kenapa? Kenapa nyatanya wujud Allah pada diri kita? Apa sebabnya? Nyata apanya sebenarnya? Apanya yang nyata? Apanya Allah itu yang nyata? Tuh dia. Nyatanya zat. Apa lagi? Sifat. Apa lagi? Apa lagi? Af'al. Tuh lihat. Jadi diri Bapak Ibu dikatakan wujudullah, wujudnya Allah, nyatanya Allah itu karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Pertanyaannya lagi, Pak Haji Parjo, kalaulah diri kita ini tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah, tempat nyatanya af'al Allah pada diri Pak Haji Parjo, di mana memandangnya? Sebut. Mana diri-diri banyak? Kan jale. Ya, tempat memandang nyatanya af'al Allah pada diri Bapak Ibu yang disebut insan, itulah pada tubuh. Yang kedua, Pak Andre, kemana tempat memandang nyatanya asma Allah pada diri Pak Andre? Pada hati. Yang ketiga, Pak Khalifah lagi, kemana tempat memandang nyatanya sifat Allah pada diri Khalifah? Pada ruh. Pada Pak Ridho lagi, kemana tempat memandang nyatanya zatnya Allah pada diri Pak Ridho? Ya, pada sir. Sir ini bahasa Arab nih. Apa maknanya sir? Sir ini kan bahasa Arab, sirun kan? Sir. Artinya rahasia. Lihat. Kita masuk ke dalam. Kalau tempat memandang nyatanya zat Allah pada diri Bapak Ibu yang disebut sir. Sir itu bahasa Arab, terjemahnya adalah rahasia. Rahasia itu disingkat lagi oleh orang kasab, disembunyikan rahasianya oleh orang ma'rifat, disebut namanya dengan rasa atau raso. Rasa atau raso. Rasa itu apa artinya? Rasa ini disebut Rasul Allah. Nih, Rasul Allah. Lihat. Kalaulah rahasia itu disingkat nama dengan rasa, rasa itu adalah Rasul Allah, yang mana yang dikatakan Rasul Allah pada diri Bapak Ibu. Mana yang katakan? Ruh itu dia. Ruh ini yang katakan Rasul Allah. Makanya Allah katakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Tuh. Wa'lamu nih. Anna fikum Rasulullah. Disingkat dengan rasul tadi, atau rasa.
Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu rasa. Rasa itu rahasia Allah. Kalaulah Rasul Allah itu rasa itu rahasia Allah, mana yang dikatakan rasa rahasia Allah pada diri Bapak Ibu tadi, itu yang dikatakan namanya dengan ruh. Ruh itu yang dikatakan rasa rahasia Allah itu Rasul Allah. Mana yang dikatakan rasa atau Rasul Allah yang disebut ruh itu adalah sifat yang 7. Sifat yang 7 itu siapa tuh? Itu adalah Allah. Siapa Allah tuh? Itu yang zat. Siapa yang zat itu? Aku. Siapa yang sebenar aku? La sautun wala har. Tidak bisa disebut lagi. Kenapa tidak bisa disebut lagi? Karena dia itu batin ghaibul guyub. Ya. Sembunyi di dalam sembunyi, gaib di dalam gaib, kosong di dalam ketiadaan, hampa di dalam kekosongan itu. Inilah dia nih. Ini yang aku tuh. Ya. Itu yang aku tuh. Itu yang zat tuh. Itu dia. Lalu dia ingin dikenal. Wujud dia lihat. Munculnya titik. Lihat wujud. Aku wujud. Makanya aku Allah. Itu maksudnya. Yang wujud itu Allah tuh, dirinya yang bernama Allah tuh. Innani anallah. Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Tidak ada Tuhan, tak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan Tuhan yang wujud yang nyata itu aku. Ya. Itu maksudnya. Jadi orang yang telah mengenal rahasia hakikat dirinya, itu tiada lain adalah Allah. Ketika itu Bapak Ibu telah duduk pada makom Tuhan namanya. Itulah makom la sautun wala harpun itu. Makom tidak ada lagi huruf dan kata. Hanya dia semata-mata yang ada Bapak Ibu. Rahasiakanlah rahasia diri Tuhan itu pada diri insan. Walaupun diri insan itu tiada lain adalah dirinya sendiri. Itu maknanya Allah yang merahasiakan dirinya. Siapa yang dibukakan Allah rahasia dirinya, maka dialah orang yang mendapat hidayah dan petunjuk itu. Famay yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa yang Allah beri dia hidayah petunjuk, maka dialah orang yang mendapat hidayah petunjuk itu. Maksudnya orang yang mendapat hidayah dan petunjuk yang sebenar-benarnya adalah orang yang telah mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Bahwa Allah yang sebenar-benarnya itu adalah segala yang wujud dan segala yang nyata ini. Segala yang awal, akhir, zahir dan batin. Tak ada yang lain selain daripada dia. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dia, maka selain daripada dia itu juga adalah bentuk lain daripada dia. Itulah makna laisa kamislihi syai'un. Dia tidak serupa dengan yang lain. Bagaimana Bapak Ibu akan menyerupakan, akan menyandingkan dia dengan yang lain, sedangkan yang lain tidak pernah ada. Karena yang lain itu adalah dirinya. Karena dirinya cuma satu-satunya, dirinya cuma yang ahad. Kalau dirinya cuma satu-satunya, tidak ada yang lain, maka yang lain itulah bentuk rupa aku. Akulah sebenarnya itu. Inilah yang disebut namanya diri Bapak Ibu sudah bertubuhkan Allah. Kalau sudah bertubuhkan Allah, pinta boleh kanak balaku Bapak Ibu seperti burung dalam sangkar. Burung terbang, sangkarnya pun lesap hilang di situ. Jangan Bapak Ibu aneh melihat seseorang ketika dia wafat, ketika dia meninggal dunia, pas ditanam, pas dikubur, hilang di kapan-kafannya. Hilang ketika itu juga. Bisa 3 hari dalam itu hilang dia, bisa 1 minggu dia. Kenapa? Karena mereka telah duduk pada makom kosong dalam ketiadaan ini. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Kalaulah asal kita adalah Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Kalaulah asal Bapak Ibu itu adalah
kosong, maka tetap kembalinya kepada yang kosong. Kembalinya tetap membawa yang kosong. Inilah orang yang bertubuhkan Allah. Orang yang sudah mengenal akan hakikat rahasia diri yang sebenar-benarnya itu. Makanya wajib kita mengenal ini. Siapa yang telah kenal akan rahasia dirinya, disitulah sempurnalah dia pengenalan dirinya kepada Allah. Rupanya Allah yang dicari selama ini tidak di mana-mana, Bapak Ibu. Sudah wujud dan nyata pada dirinya. Seperti ikan mencari air. Kemana ikan itu selama itu kalau dia tidak hidup di dalam air tuh? Ada ikan itu hidup di luar habitatnya? Tidak. Baru dia sadar ikan itu bahwa dia selama ini hidup di dalam air setelah dia mengenal akan rahasia dirinya. Ketika dia telah mau menyentuh dan menilikkan dirinya, disitulah dia bisa mampu mengenal rupanya air itu tiada lain sudah berada pada dirinya. Air itu yang berkuli syai'in muhim itu. Bapak Ibu kalau sudah mengenal akan rahasia diri sendiri, disitulah Bapak Ibu sudah berliqa. Sudah berjumpa dan bersua dengan Allah tuh. Sudah berliqa namanya. Kalau sudah liqa, itu musahadah tuh terjadi. Musahadah. Kalau sudah musahadah itu disebut namanya muwajjahah. Itulah muwajjahah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah pada diri, itu namanya sudah liqa, sudah berjumpa tuh Bapak Ibu. Jadi menjumpai Allah, bertemu dengan Allah, bersua dengan Allah itu bukan keluar diri, pada diri sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah berjumpa dan bersua dengan Allah pada diri sendiri, ketika itu disebut musahadah, sudah menyaksikan. Tak mungkin Bapak Ibu itu menyaksikan kalau belum berjumpa. Berjumpa, waktu yang menyaksikan itu. Kalau sudah menyaksikan, disitulah letaknya bermuwajahah itu, bertatap wajah. Siapa yang sudah bermuwajahah dengan Allah? Yang bertatap wajah dengan Allah. Ketika itu, dirinya itu fana, hapus. Kalaulah dirinya hapus, fana, maka diri yang hapus itulah yang disebut bako. Itu dia. Itu yang kekal tuh. Itulah maksudnya. Man aropa robbahu pasadal jasad. Ini sambungannya. Man aropa robbahu pasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, telah menyaksikan Tuhannya, telah bermuwajahah, bertatap wajah dengan Tuhannya, pasadal jasad, hancur dirinya, hapus dirinya, karam dirinya. Apa maknanya hapus, karam, dan hancur dirinya? Maksudnya hilanglah wujud dirinya ke dalam wujudnya Allah tuh. Hilang wujud dirinya itu ke dalam wujudnya Allah. Itu dia. Hilang ya zat dirinya itu di dalam zat dirinya Allah. Hilang sifat dirinya di dalam sifat dirinya Allah. Hilang asma dirinya ke dalam asmanya Allah. Hilang af'al dirinya ke dalam af'al dirinya Allah. Ketika itu nyatalah dialah yang sebenar wujud tuh. Dialah yang sebenar-benarnya yang melihat itu. Dialah yang sebenar-benarnya mendengar itu. Dialah yang sebenar-benarnya berkata, mengatur, berkuasa, berkehendak dan hidup itu. Itu yang pada diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya. Ini mengenal asal usul, mengenal siapa rahasia hakikat diri. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengenal akan rahasia hakikat diri, itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, kenali asal usul diri. Asal usul diri. Diri Bapak Ibu tuh, lihat, diri Bapak Ibu tuh ada dua unsur atau dua anasir. Lihat. Di Bapak Ibu itu ada dua unsur, ada unsur yang zahir. Ada unsur yang batin. Ada diri yang zahir, ada diri yang batin. Diri yang zahir disebut diri yang kasar.
Diri yang batin disebut diri yang halus. Ini mesti dipahami. Diri yang kasar atau diri yang zohir, yang disebut namanya diri jasmani, ya, itu terdiri daripada 4 anasir yang zohir, yaitu tanah, apalagi air, angin, api. Jadi unsur yang zohir Bapak Ibu, tanah, air, angin, dan api, mesti dikenali asal usulnya. Ya, kalau sudah kita kenal, kembalikan ya kepada asalnya. Kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan dia kepada asalnya. Nah, kita lihat yang pertama, tanah. Tanah ini berasal daripada air. Air itu asalnya daripada angin. Angin itu asalnya daripada api. Api itu asalnya daripada a'yan sabita. A'yan sabita. A'yan sabita itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu asalnya daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memudahkan paham lagi, asal tanah daripada Nur Muhammad, asal air daripada Nur Muhammad, asal angin daripada Nur Muhammad, asal api juga daripada Nur Muhammad. Asal a'yan sabitah juga adalah Nur Muhammad. Kalaulah semuanya itu asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah tubuh yang zahir ini namanya dengan Muhammad. Itu ya. Karena asalnya daripada situ. Yang kedua, ya, diri yang batin atau diri yang halus. Nah, diri yang batin atau diri yang halus itu adalah ruh tadi. Nah, ruh itu juga asalnya daripada Nur Muhammad. Nah, kalaulah ruh itu asalnya daripada Nur Muhammad, maka diri Bapak Ibu yang zahirnya dan yang batinnya disebutlah namanya Muhammad. Kalaulah diri Bapak Ibu itu disebut namanya Muhammad, siapa Muhammad itu? Muhammad itu adalah tempat memandang zahirnya Allah. Itulah maksudnya Muhammad itu zahirku dan akulah batinnya. Muhammad itu sifat, Allah itu zat. Itu maksudnya tuh. Muhammad ini itu adalah sifat, Allah itu adalah zat. Untuk memandang zat, lihat kepada sifat. Karena sifat itulah kenyataan daripada zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, patrikalah di dalam hati Bapak Ibu, sifat itulah yang sebenar-benarnya zat itu. Ya. Maka yang dikatakan sifat, zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat adalah zat yang sifati, maka sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah zat. Kalaulah sifat itu tiada lain adalah zat, sifat itulah yang sebenar-benar zat itu. Nah, kita beri nama dia. Zat siapa namanya? Allah. Sifat? Nah, Muhammad. Itu maknanya untuk memandang Allah, lihatlah kepada Muhammad. Kalaulah memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad, maka Muhammad itulah kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan tanpa memandang Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah itu. Kenapa? Karena Muhammad itu adalah Allah yang disifati. Kalaulah Muhammad itu adalah Allah yang disifati, maka sebenarnya Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Itulah maknanya. Allah itu diriku, Muhammad itu wujudku, Adam itu rupaku, insan itu adalah rahasiaku. Satu juga lah dia itu Bapak Ibu. Ya, itu rahasianya. Ketika itu Bapak Ibu dah sempurna pengenalan diri Bapak Ibu kepada Allah.
Orang dah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, itulah sebenarnya Bapak Ibu telah mendapatkan Lailatul Qadar. Wah, itu rahasianya kalau bulan Ramadan tuh. Lailatul Qadar. Jadi yang dikatakan Lailatul Qadar itu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang telah mengenal, orang yang telah menyaksikan Allah dan Muhammad nyata pada diri yang disebut insan. Setiap hari Lailatul Qadarnya Bapak Ibu. Ya, itulah orang yang telah mampu ya meramadankan akan dirinya itu. Itu rahasianya. Ya. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi heran, tidak lagi bingung, ya. Ketika malam-malam ganjil, diletakkan namanya baskom di rumah. Tengok je setiap jam, alun baku le dah. Ya. Tengok je pohon, alun je roboh le dah. Ya, kalau sebab roboh, karena rumah Bapak Ibu tidak jadi rayu dah. Jadi itu bukan itu maksudnya itu. Ya. Di mana alam itu telah tunduk, di mana alam itu telah jinak kepada Rabb-Nya. Tunduk dan jinaknya alam itu kepada Rabb-Nya, dia telah mengenal siapa Tuhan dan siapa dirinya yang sebenarnya itu. Itu yang katakan alam. Alam itu artinya alamat untuk mengenal akan nyatanya rahasia Tuhan pada diri. Itu alam tuh. Kita lihat di penutup ini dah di ujung kaji ini ya. Allah itu disebut namanya Maha Alim. Maha Alim. Tuh Allah itu Maha Alim. Siapa yang telah mendapatkan ilmu, telah mendapatkan hidayah dan petunjuk daripada Maha Alim, maka disebutlah dia itu orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ya. Siapa yang telah dikatakan orang yang berilmu? Karena ilmunya langsung Allah yang bimbing, ilmunya langsung Allah yang beri. Maka itu yang disebut namanya dengan ulama. Bukan u baru. Ada u baru, ada ulama. Ini bukan u baru, ulama. Ulama itu adalah orang yang ilmunya langsung diberi oleh Allah yang Maha Alim itu. Ketika dia telah diberi ilmu oleh Allah, lalu dirinya dikatakan ulama, maka ulama itulah yang disebut pandai membaca alam. Udah. Alam itu maknanya alamat untuk mencari dan menemui Tuhan pada diri sendiri. Inilah alamat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anul haq. Kami dah perlihatkan alamat kami, tanda-tanda wujud nyatanya kami pada alam dan pada dirimu, hatta yatabayyana lahum anul haq, sehingga kamu benar-benar melihat dan menyaksikan aku yang paling nyata, aku yang paling wujud pada dirimu, kata Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah. Rupanya alam itu maknanya alamat untuk mencari dan menemui Tuhan itu pada diri sendiri. Jadi jangan Bapak Ibu mencari dan menemui Tuhan itu keluar diri, pada diri sendiri. Itulah yang mesti dipahami. Baca alam pada diri, baca di dalam diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itu aku, ana fi abdi, zahirun rabbi fi badni abdi. Itu duduknya. Ketika itu Bapak Ibu sudah disebut namanya fanabilah dan bakobilah. Kalau udah duduk pada fanabilah dan bakobilah, udah lebur dan berkekalan, maka hilang pula lah kata-kata fana dan bako ini Bapak Ibu. Hilang kata-kata fana dan bako itu la sautun wala harpun. Siapa yang mengatakan fana dan bako, tanda dia belum fana dan tanda dia belum bako tuh. Ya. Siapa yang mengatakan dirinya makrifat, tanda dia belum makrifat. Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat.
Dan orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat, belum tentu juga makrifat. Paham Ustaz? Orang makrifat tak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak pernah mengatakan dirinya makrifat, belum tentu juga makrifat. Orang yang fana, tidak pernah mengatakan dirinya fana. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya fana, belum tentu juga fana. Orang yang bako, tidak pernah mengatakan dirinya bako. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya bako, juga belum tentu dia bako. Kalau dikatakan bako, yang bako itu Allah. Yang fana itu Allah. Karena dia cuma yang ada. Dia cuma yang wujud. Maka disitulah Allah larang kita ini. Dalam bahasa Tuhan itu, apa kata Allah itu? Kata Allah itu, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Nah, itu artinya itu. Ya, wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Ma la ta'lamun. Nah, kamu selalu berkata tentang Allah. Berkata tentang zat, sifat, asma dan af'al. Selalu berkata tentang ma'rifat, fanah dan baqa. Ya, bicara tentang Tuhan. Ma la ta'lamun, padahal kamu tidak berilmu, kamu tak paham. Haram hukumnya tuh. Ya. Orang yang bicara tentang Allah belum tentu dia kenal Allah. Apalagi orang tak bicara tentang Allah. Rupanya siapa yang bisa kenal Allah? Yang bisa kenal Allah, yang bisa kenal aku, ya aku, kata Allah. Akal tak mampu menjangkau Allah tuh. Ilmu pengetahuan tak mampu menjangkau Allah. Karena akal dan ilmu Allah yang beri. Allah yang punya. Kul kullu min indillah. Ma indakum yanfadu wa ma indallah baqi. Semuanya datang daripada aku. Kamu tak pernah ada, yang ada tuh aku. Makanya ilmu pengetahuan, akal tak pernah bisa menjangkau Allah. Itu artinya tidak ada siapapun yang mampu bisa mengenal Allah. Kalau tidak ada siapapun yang bisa mengenal Allah, yang bisa mengenal Allah ya Allah. Disitulah rahasianya. Siapa yang mengenal aku itu kena aku. Itu araftu rabbi bi rabbi. Itu kuncinya. Araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan karena Tuhan. Kalau bukan Allah yang memberi hidayah, kalau bukan Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada Muhammad, maka selama itu Muhammad tidak akan pernah bisa mengenalkan Allah. Dari mana Muhammad itu yakin bahwa Allah itu Tuhannya, bahwa Allah itu Rabbnya, kalau bukan Allah yang menanamkan nur akan rahasia dirinya ke dalam dadanya yang dikehendaki itu. Itulah maksudnya wallahu yahtasu bi rahmati may yasha itu. Beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah sehingga dirinya mampu mengenal siapa Allah dan siapa diri yang sebenar-benarnya. Pada saat itu Bapak Ibu, banyaklah diam. Diam dalam artian sami'na wa ata'na lagi itu. Ya, kalau udah paham kita Bapak Ibu, jangan menyala-nyalakan nasib. Jangan menyala-nyalakan tapak jari, tapak tangan. Jangan menyala-nyalakan namanya takdir. Ya. Kalau masih menyala-nyalakan nasib, tapak tangan, tapak jari, takdir, tanda dia belum mengenal akan Allah itu. Padahal Allah yang bercerita dengan dirinya sendiri. Ya. Allah yang bercerita. Ya. Kita yang menanggungnya. Lepas masuk satu. Allah yang bercerita, kita yang menanggungnya, kita yang menjalaninya Tuhan. Tapi siapa yang paham siapa dirinya? Disitulah dia tadi itu. Ya, ada sama dimakan, ndak ada sama dicari. Betul? Ada syukuri, ndak ada sabar. Itu jalan itu. Jadi yang ada cuma syukur dan sabar. Ya. Jangan ketika ada ini datang daripada Allah, ini rezeki Allah tuh.
Lunak gigi daripada lidah Bapak Ibu. Tapi ketika ndak dapet kanda hati, bakarui kan yang kau Tuan Guru, bakecekan Allah tu SPK sampilik karya. Allah tu tak ngerti kayak ini. Jadi dia ingin mengatur Tuhan. Ya. Jangan Bapak Ibu sekali-kali ingin ngatur Tuhan. Jangan sekali-kali kita jadikan Allah itu sebagai budak kita, pelayan nafsu kita. Kalau Allah menjadi budak kita, Allah menjadi pelayan nafsu kita, bertanyalah kita ke dalam diri ini, gunakan kecerdasan akal pikir dan rohani, siapa yang Tuhan dan siapa yang hamba lagi? Kalaupun ada keinginan Bapak Ibu dijawab Tuhan, ada keinginan Bapak Ibu yang dikabul Tuhan, bukan karena Tuhan yang mengikuti keinginan Bapak Ibu. Ini turun ke bahasa syariat nih. Kalau ada doa kita diijabah Tuhan, doa kita dijawab oleh Allah, bukan Allah yang mengikuti selera dan keinginan Bapak Ibu. Tapi Allah kabulkan doa kita, Allah ijabah doa kita, karena masa dan waktu yang telah dijanjikan Allah itu sudah sampai. Tapi tahukah Bapak Ibu kapan waktu hajat Bapak Ibu itu disampaikan Allah? Tidak tahu. Asitulah letaknya ujian Tuhan. Makanya bakar yuk kan yang itu. Kalau dibuka Allah rahasia hidup kita ini, di mana letaknya ujian lagi Bapak Ibu? Adakah disebut lagi ujian itu? Kalau ada dibuka kan? Sama anak sekolah kita ini lah bocor soal itu, di mana letak ujian lagi? Karena ditutup Allah rahasia hidup kita ini, ya. Disitulah kita tuh bakal camuk nyawa. Paniang-paniang lale waknya itu mah tambah jawaban itu mah. Lek ngerti Tuan Guru tuh paniang-paniang lale. Lale tuh paniang. Apa tuh artinya tuh apa Pak Ardi panjang-panjang lele biar kasih tahu Pak Tuan Gurunya. Sinonimnya pusing 7 keliling aja. Pusing 7 keliling. Itu tuh. Ya. Itulah rahasianya itu memahaminya. Makanya kalau kita sudah mengenal Allah, buktikan bahwa kita sudah mengenal Allah. Apa buktinya bahwa Bapak Ibu sudah mengenal Allah? Nampak sabarnya. Nampak ikhlasnya. Nampak tawakalnya. Ya. Nampak sami'na wa ta'nanya. Tidak lagi menyala-nyalakan nasib, tidak lagi menyala-nyalakan takdir. Menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Ya. Tapi kalau masih ngoce-ngoce aja baru alul nanti dah putih kayak gila dah. Ya. Itu baru makrifat di kata-kata namanya tuh. Makrifat di bibir, pandai berretorika dan berbahasa. Ya. Tapi orang yang sudah makrifat itu, ya, senang dinikmatinya, susah sulit dinikmatinya juga. Tuh. Kok senang tangguang seorang, kok susah tangguangnya seorang. Jadi jangan menyala-nyalakan Tuhan. Ya, itu memahaminya Tuhan. Makanya orang yang telah sampai kepada duduk makrifat, duduknya itu pada makom diam itulah. Tak ada lagi kata dan suara hania. Duduk makrifatnya Bapak Ibu tuh diam, haniang, antok, jangan ngecek jule. Jadi salah-salahkan ini kenapa lagi nih ya, kenapa lagi itu ya, kalau nak begitu gini-gini ya, gitu-gitu juga itu. Ya, gila aku. Diam selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum Tuhan. Ndak jawab panik aku. Itu saja lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ya diberi Allah pemahaman dan anugerah sehingga kita paham dan mengerti siapa diri kita ini dan siapa Tuhan itu. Sehingga tidak bisa kita lagi membedakan mana yang gula, mana yang kopi, mana yang air. Semuanya telah esa di dalam wujud keesaan dirinya. Itu saja Bapak Ibu. Sekarang kita buka muzakharah dan pertanyaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.